Informasi lainnya, saudara, sepasang suami istri asal Jerman harus kehilangan nyawa setelah diserang orang di dalam rumah mereka di Tangerang Selatan, Banten. Pelakunya tak lain adalah seorang pekerja bangunan yang telah dipecat korban. Sakit hati karena sering dimaki, jadi alasan ia tega menghabisi korban. Di rumah inilah sepasang suami istri tewas mengenaskan. Korban adalah Kurt, warga negara Jerman, dan Naomi, asal Indonesia. Peristiwa berdarah terjadi pada Jumat 12 Maret. Malam itu, asisten rumah tangga mulanya mendengar suara gaduh dari kamar sang majikan. Dirundung rasa takut, ia memilih kabur dari rumah. Barulah pada tengah malam, sang asisten rumah tangga berani melapor pada petugas keamanan. Kejadiannya memang korban ditemukan dalam keadaan tergeletak. Di luar apa di mana, Bang? Di dalam. Pintu kebuka gitu. Kalau untuk pintu terbuka saya belum tahu infonya ya. Nah, saya menurut yang saya tahu aja. Lukanya luka bacok ya. Nah, di leher maupun di badan. Oh, artinya luka senjata tajam, Pak ya? Betul, iya. Pak, saat ditemukan itu artinya penghuni ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa? Betul, ya sudah tidak ada nyawanya. Orang luar, cuman kalau orang luarnya orang mana saya nggak tahu ya. Suami istri tapi? Suami istri. Suami istri. Oh, artinya suaminya orang luar, istri orang Indonesia? Betul, ya. Oh, oke. Laporan pada petugas keamanan rupanya terlambat. Sang majikan sudah kehilangan nyawa. Polisi segera bergerak usai mendapat laporan. Untuk luka kita harus bicara berdasarkan fakta, masih nunggu hasil autopsi. Tapi kalau secara kasat mata memang ada luka, beberapa luka. Itu di bagian mana aja, Pak? Di bagian yang paling parah sebetulnya di bagian bawah leher. Itu suami istri, luka di leher? Ya, atau suami? ya. Barang bukti yang diamankan apa ini? Dari TKP kita mendapatkan beberapa barang bukti, ada kapak, kemudian ada senjata, tapi itu bukan senjata, hanya korek api. Korek api menyerupai senjata dengan kapak yang diduga digunakan untuk melakukan hal tersebut. Awalnya, polisi kesulitan mengungkap pelaku sebab di dalam rumah tak terpasang kamera pengawas. Sedangkan rekaman kamera milik tetangga tak begitu jelas. Namun titik terang terungkap dari penuturan asisten rumah tangga. Ia sempat berpapasan dengan sang pembunuh majikan. Pelaku sudah teridentifikasi dan kemungkinan dia kenal dengan korban. Sebelumnya pembantu sempat ngumpet di toilet? Enggak, bukan ngumpet. Jadi memang saksi waktu saat kejadian memang ada dalam rumah. Kemudian karena mendengar majikannya berkelahi, dia keluar. Dan akhirnya dia sudah di luar duluan. Akhirnya dia bisa menyelamatkan diri. Oh, artinya sempat ada perlawanan juga dari korban? Teriak-teriak. Tapi perlawanan atau seperti apa kita pun nggak tahu. Karena saksi pun tidak melihat langsung, karena dia langsung lari keluar. Kurang dari 24 jam, pelaku pembunuhan berhasil diringkus polisi. Ia ditangkap saat bersembunyi di kawasan Tambun, Bekasi. Wahyu Apriansyah diduga sebagai pelaku tunggal pembunuhan pasangan suami istri. Pemuda 22 tahun ini memang berencana menghabisi nyawa sang mantan majikan. Ya, ia dipecat dari pekerjaannya sebagai pekerja bangunan harian 8 Maret lalu. Tak sekadar dendam karena dipecat, ia juga memupuk sakit hati terhadap perlakuan kasar sang majikan. Motif pelaku merasa sakit hati karena sering dikata-katai dengan kata-kata kotor dan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku itu sangat menghina dirinya. Sebelumnya pelaku adalah kuli harian lepas di rumah korban. Ada di TKP. Ya. Tapi pelaku berangkat dari rumah sudah merencanakan mau melakukan pembunuhan terhadap korban. Pengalaman bekerja di rumah korban membuatnya mudah melenggang masuk tanpa dicurigai. Yang bersangkutan kan pernah bekerja di rumah korban, sehingga tahu situasi rumah. Jadi pada saat merencanakan tersebut, datang ke rumah, kemudian memanjat masuk ke dalam dan mengambil kapak di rumah tersebut, lalu terjadilah pembunuhan tersebut. Meski berniat balas dendam, pelaku rupanya tak membawa alat kejahatan.
sebilah kapak diambilnya di antara peralatan pertukangan di dalam rumah. Istri korban yang pertama mendapat terjangan senjata usai terbangun setelah mendengar ketukan pintu ruang utama. Tak cuma menghabisi nyawa, pelaku rupanya juga mengambil harta benda korban, telepon genggam dan uang Rp220.000. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV.